Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 5 ayat 38 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian yang terkasih, seperti yang kita refleksikan atau renungkan bersama pada kesempatan sebelumnya, bahwa Yesus datang ke dalam dunia dalam konteks relasinya dengan hukum Taurat, tidak pernah atau tidak meniadakan hukum Taurat itu, atau tidak satu iota pun atau titik pun dia mengurangi atau mencopot salah satu hukum Taurat itu. Dengan demikian Yesus pun menegaskan kepada setiap orang yang menambah atau mengurangi keberadaan hukum Taurat itu, bagi Yesus dia menduduki tempat yang rendah dalam kerajaan surga. Yesus pun memberikan sebuah penegasan bahwa kedatangannya ke dalam dunia ya, untuk menyempurnakan hukum Taurat itu. Sehingga tadi dalam bacaan Penginjil Matius ini kita mendengar bagaimana Yesus yang kemudian berbicara tentang hukum Taurat itu sendiri, poin-poin dari hukum Taurat itu sendiri, lalu kemudian Yesus menyempurnakan atau mengangkat ke permukaan apa yang menjadi kehendak Allah dari hukum Taurat itu, atau apa inti yang dikehendaki oleh Allah dari perintah hukum Taurat itu. Oleh karena itu kita pahami bahwa hukum Taurat itu memang masih menyimpan sesuatu yang sangat-sangat berharga, yang tidak ditemukan oleh orang-orang yang memang mempunyai kepentingan dalam menafsirkan hukum Taurat itu. Sehingga Allah pun, Yesus pun berusaha untuk menyempurnakan, mengungkapkan apa yang menjadi kehendak Allah dari perintah hukum Taurat itu. Kita mendengar yang pertama ketika Yesus mengatakan, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Artinya di sini bahwa jangan kita balas dendam terhadap orang yang sudah berbuat sesuatu kepadamu. Janganlah kita menaruh dengki kepadamu, tetapi berusahalah untuk berbuat lebih dari itu dengan mengedepankan kasih, pengampunan ya, kepada orang yang sudah membenci kita atau kepada orang yang sudah membuat kita terdesak. Ya, dalam hal itu
Kita menyerahkan dia kepada Tuhan sembari mendoakannya dan memberikannya pengampunan. Itulah sekiranya yang menjadi kehendak Allah dari poin ini ya, dari yang diperintahkan oleh eh, oleh Allah sendiri yang disampaikan oleh Yesus. Lalu kemudian eh, Yesus pun mengatakan, melainkan dan kepada yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubah. Artinya, ada orang yang berusaha untuk mensiasati, menstrategi sesuatu untuk menjatuhkan dirimu. Nah, di sini pun Yesus mengatakan bahwa apapun yang dia lakukan itu ya setidaknya dipahami dalam konteks pemikiran kebenaran Allah, di mana ketika orang melakukan hal seperti itu, engkau berbuat lebih ya dengan menyerahkan jubahmu juga. Artinya kita jangan mengadu balik, tetapi setidaknya di situ kita memberikan sebuah pemahaman baru, memberikan sebuah pengertian baru kepadanya. Lalu kemudian Yesus pun mengatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, di sini ya poinnya sangat-sangat bagi kita manusia ya sangat-sangat berat untuk dilaksanakan. Jadi di sini Yesus menekankan atau menegaskan memaafkan musuh. Untuk kita sebagai manusia yang lemah, perintah ini sangat berat, ya, sangat susah. Tapi kalau kita sedikit demi sedikit merenungkannya dalam konteks keheningan diri kita menemukan bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus itu merupakan kehendak Allah yang tentu mempunyai suatu orientasi, yaitu pertobatan, atau paling tidak membangkitkan sebuah kesadaran baru bagi musuh kita. Yesus mengatakan janganlah membenci, tapi berdoa baginya, ya toh? Berdoalah baginya. Di sini ya bahwa kita menyerahkan musuh kita itu pada Tuhan. Biarkanlah Tuhan sendiri yang menghendaki apa yang terbaik untuknya. Dan di sini kita hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah sendiri, yaitu mendoakannya. Dan juga ada perintah lain yang mengatakan, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Ya, dengan kamu akan menjadi anak-anak Bapamu, dan itu ya yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kamu melakukan itu, kamu mempunyai jaminan kamu menjadi anak-anak Allah. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Ini berkaitan dengan kasih. Jadi bagi Yesus, mengasihi orang itu jangan menuntut balas. Kita mengasihi orang agar kita menuntut balas atau menuntut imbalan, dan juga mengasihi orang-orang yang kita kenal, yang kita anggap mampu untuk membalas apa yang kita beri. Tapi di sini Yesus mengatakan mengasihi itu untuk semua orang tanpa harus menuntut balasan. Ya, Yesus pun menunjukkan diri secara sempurna, di mana dia rela mengasihi manusia dengan sempurna, ya, dengan seluruh dirinya. Bahkan dia mengasihi manusia dengan mengorbankan dirinya wafat di salib demi keselamatan manusia. Yesus tidak menuntut balasan, tetapi setidaknya Yesus menghendaki manusia untuk belajar padanya bagaimana mengasihi sesama manusia. Dan kesimpulan akhir dari apa yang diajarkan oleh Yesus ini mengatakan bahwa kalau kamu melakukan semuanya itu, tentu orientasinya karena Bapamu yang di surga menghendaki kamu untuk sempurna, sebagaimana Dia juga adalah sempurna. Jadi teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, perintah ini atau apa yang diajarkan oleh Yesus ini sungguh-sungguh dalam untuk kita dan juga sungguh menantang kita. Ya, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Yesus, setiap perkataan yang disampaikan oleh Yesus itu merupakan sebuah kebenaran yang dari Allah sendiri, atau Allah yang berbicara kepada manusia mengungkapkan sebuah kebenaran yang mesti dilakukan oleh kita sebagai manusia yang beriman, secara khusus kita yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, segala kelemahan kita memang tidak terlepas dari keberadaan kita sebagai manusia. Tetapi Tuhan menghendaki kita untuk tidak terjebak di dalamnya,
Tapi berdoalah terus-menerus dan memohon petunjuk dan arahan Allah sendiri, sehingga kita pun pelan-pelan bisa menyadari diri dan mengekspresikannya dengan menjalankan apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita.